Ya, hari ini Senin tanggal 16 Desember 2024. Saat ini kita ada di Yayasan Sejahtera, Jalan Aji Sucipto, Kuburaya. Ya, selamat malam untuk kita semua. Dan berikut kita akan memulai untuk ibadah penghiburan. Sebelum kita memulai untuk ibadah penghiburan, saya mau mengajak jemaat Tuhan, semua saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa di nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di malam hari ini, kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan, di ibadah penghiburan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk almarhum Bapak yang di usianya 87 Tuhan. Kami berdoa, kami percaya saat ini sudah bersama denganmu Yesus. Engkau memberkati setiap keluarga, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan oleh namamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami memulai untuk ibadah penghiburan kami di hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat pujian dengan judul lagu Tuhan menetapkan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita
semakin kami boleh terus memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah dan layak dipuji. Haleluya. Dinaikkan syukur kita dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari
Sungguh benar Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tetap baik bagi kami semua. Karena rancangan Tuhan terhadap hidup manusia tidak ada yang gagal. Semua rancangan Tuhan terhadap kehidupan manusia baik adanya. Karena itu Tuhan malam hari ini, khususnya di tengah-tengah keluarga yang dikatakan dalam kondisi berduka, tapi kami percaya sesuai iman percaya kami kepada Kristus, bahwa di dalam duka cita kami ada sukacita, ada pengharapan, karena Yesus adalah Tuhan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, ketika hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, memberikan pengertian dan pemahaman, sehingga ketika kondisi ini terjadi di tengah-tengah keluarga, kami percaya di manakah, kemanakah seseorang yang sudah meninggal. Karena itu Roh Kudus, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ayat yang pertama di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya kan, betul ya? Bukan kata Ernal ya, kata firman Tuhan. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu, teman-teman, kita ada di bawah. Di mana? Di bawah langit ya? Ingat, berarti selama segala sesuatu ada di bawah langit ini, itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jelas firman Tuhan katakan, ya. Lalu, berapa lama sih masa hidup manusia? Ya. Kalau kita kembali Alkitab, sesungguhnya Tuhan katakan, roh manusia itu diam di dalam roh Allah diam di dalam manusia itu masanya 120 tahun. Nah, kita katakan. Tetapi perjalanan waktu, Musa menuliskan di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Itu waktu Musa. Karena Musa melihat sebuah proses perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, menuju kepada perjanjian Tuhan. Di situ sudah terjadi apa? Manusia tidak lagi roh Allah di dalam dirinya 120 tahun, ya, 70 tahun sudah meninggal, 80 tahun sudah meninggal. Nah, bagaimana kita? Nah, oke lah, kita bilang itu angkatan Musa. Terus angkatan kita sekarang, Bapak Ibu perhatikan berapa masa manusia? Sekarang rata-rata 50-60 ya. Betul? Nah, itulah kehidupan. Namanya proses kehidupan kita. Selagi kita ada di bawah langit, semuanya ada waktunya. Tetapi jangan takut Bapak Ibu. Ketika keadaan ini terjadi, mari kita buka satu ayat. Ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ketiga. Jadi ingat Bapak Ibu, siapapun kita, ya, dalam kehidupan ini jangan sombong, jangan angkuh. Kita butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu pemilik hidup kita. Jadi ada suatu waktu, kita nggak tahu kapan itu. Nah, itu akan kembali kepada Sang Empunya. Ya.
Jadi kalau Alkitab menuliskan masa hidup manusia 70, kalau kuat 80, kita berbahagia. Papa melewati yang sesuai Alkitab, itu anugerah. Ada juga yang sampai 102 tahun pernah kita layani, ya. Ada juga yang umur hampir 100 tahun dibaptis sehat. Sudah itu anugerah, ya. Nah, kita harus mengerti sebagai saya katakan Papa sudah selesai. Saya selalu katakan ketika ada penghiburan yang meninggal sudah selesai Bapak Ibu, ya. Dia sudah selesai. Yang belum selesai siapa? Saya dan kita semua di tempat ini. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari saya buka, ya. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai Dia. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika keadaan ini terjadi, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami bahwa Papa sudah berbahagia. Amin. Maka kenapa dikatakan sama orang Kristen kalau orang mati kok tepuk tangan ya? Ya karena Alkitab katakan berbahagia. Pernah kalau lagi Imlek kumpul ke rumah orang tua, dari mana jauh-jauh datang ya? Kenapa? Berkumpul sama orang tua, betul? Nah sekarang Papa kita sudah mana? Berkumpul sama Bapa di surga, bahagia. Ya, nah Alkitab katakan apa? Yohanes di Pulau Patmos menuliskan kepada kita orang yang masih hidup, supaya kita mengetahui ketika keadaan ini terjadi, jangan tinggal dalam duka cita yang begitu dalam sehingga kita hilang fokus hidup. Amin. Ya, karena yang meninggal pasti sudah selesai. Yang belum selesai ini kita masih banyak harus kita lewati, harus kita pertanggungjawabkan. Maka Alkitab kata, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Sejak kapan? Sejak ketika diketahui sudah tidak bernafas. Dia sudah berbahagia. Kenapa? Rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Amin. Dia kembali kepada Bapa. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, bahwa di sana di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Berarti tempat tinggal Bapa kita sudah jadi. Maka dia sudah dipanggil pulang. Amin. Nah, yang kedua dikatakan berbahagia karena apa? Mati di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Supaya mereka boleh beristirahat. Jadi Papa sudah beristirahat dari jerih lelah dia. Walaupun mungkin kondisi sehat ya, kondisi sakit atau sehat, sakit ya. Walaupun dia sakit terbaring, tapi pikiran pun pasti jalan. Ya. Perasaan dia merepotkan anak, menantu, cucu itu pasti ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Papa sudah beristirahat. Yang ketiga dikatakan apa? Segala perbuatan Papa menyertai dia. Saya percaya Papa bisa sampai usia emas yang luar biasa. Itu sebuah anugerah. Tak ada begitu banyak perbuatan baik Papa di dalam kehidupan kita, khususnya buat keluarga. Amin. Ya, saya percaya ya. Sekalipun mungkin secara kehidupan adalah mencengkelkan, manusiawi. Ya, kita punya anak, kita tahu ya. Kita terhadap anak-anak juga tahu. Demikian orang tua kita terhadap kita. Tapi semua perbuatan baik sudah menyertai dia. Jadi buat keluarga yang ditinggalkan, bagaimana sikap kita? Kita maju di atas satu. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi untuk orang yang meninggal, Papa terkasih, Akong, apalagi udah punya cicit loh, udah laukong, ya kan? Nah, saya katakan dia sudah berbahagia, amin, sudah berbahagia. Ya sudah bersama dengan Bapa di surga. Kalau kita kumpul sama orang tua, gimana rasanya? Bahagia kan? Nah inilah Bapa kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Yang terpenting di sini adalah, ayo keluarga yang masih ada,
yang ditinggalkan. Ya, dikatakan apa? Tetaplah bertekun dalam iman kepada Kristus. Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah percaya kepada Kristus, apa semuanya atau masih ada yang belum, ya. Yang jelas saya katakan, ayo yang ada yang sudah percaya kepada Kristus, butuh sebuah ketekunan untuk kita terus menjalani kehidupan ini, amin. Karena kita tahu di depan ada begitu banyak tantangan yang bisa membuat iman kita goyah, yang bisa membuat kita berpaling dari iman kita kepada Kristus. Jadi nasihat malam hari ini buat kita semua, khususnya buat keluarga, untuk apa? Sudah selesai. Dia sudah berbahagia, Alkitab katakan. Berbahagialah orang yang mati-matinya dalam Tuhan sejak dia menghembuskan nafas terakhir. Nah, yang jadi persoalan adalah kita yang masih hidup. Kita mau sampai akhir berbahagia seperti papa, seperti orang tua kita? Mau? Saya katakan ini hanya perpisahan sementara. Karena ketika kita bertekun dalam iman kepada Kristus, satu hari kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan beliau. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah selesai hamba sampaikan buat kita semua di tempat ini. Biarlah kebenaran firman itu memberikan pencerahan bagi kami, memberikan kecerdasan bagi kami. Ketika keadaan ini terjadi, kami mengerti, kami paham bahwa segala sesuatu yang di bawah langit ini ada waktunya. Demikian juga kami yang masih hidup, Tuhan, ada masanya. Karena itu saat ini kami percaya masa Papa kami sudah tiba dan dia sudah berbahagia karena dia sudah kembali kepada Bapa di surga sebagai pemilik hidupnya. Karena itu Tuhan, kami percaya rohnya sudah bersama dengan Engkau untuk tubuh jasad fisiknya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memagari, tidak dipakai oleh hal-hal lain untuk mencoba mempengaruhi anak cucu menantu mereka. Dan kami juga percaya bahwa keluarga yang ditinggalkan, mereka yang memiliki iman kepada Kristus, mereka akan memahami ketika keadaan ini terjadi, mereka terus berharap kepada Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa perjalanan kami masih panjang, dan biarlah Roh Kudus yang menghiburkan mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah rasa kehilangan mereka. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu terus ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak ada hal-hal yang mencoba mempengaruhi mereka. Semuanya itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami serahkan keluarganya ke dalam tangan kasih sampai kepada prosesi berikutnya nanti. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga semua prosesi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam kepada para hadirin yang datang, lebih kepada tokoh penghibur duka dan doa dari gereja yang bersangkutan, dan kepada para kerabat saudara kami yang kami tidak bisa sebutkan. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui nama Putra Roh Allah yang Maha Kudus Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan dunia, Tuhan Allah di dalamnya. Semoga kita semua diberkati semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.